Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil proyek kami yang membahas tentang klasifikasi Naive-Bayes sebagai tugas akhir dari mata kuliah Data Mining yang diampu oleh Bapak Nanang Krisdianto, STMKOM. Sebelum masuk ke pembahasannya, izinkan saya untuk menyebutkan anggota-anggota yang terlibat dalam pengerjaan tugas ini. Yang pertama ada saya sendiri, Tubagus Tarik Akbar. Selanjutnya ada Ageng Parikesit Sugiana, Elga Syahira, Fatwaraga Rafsanjani, Nur Ali Arfan, Manisa Rahmalia Eka Putri, dan yang terakhir ada Raisa Darmaisa. Baik, untuk mempersingkat waktu, pembahasan pertama akan disampaikan oleh Saudari Raisa Darmaisa. Kepadanya dipersilahkan. Pendahuluan. Mengevaluasi kemungkinan seorang mahasiswa lulus tepat waktu atau terlambat merupakan faktor penting dalam dunia pendidikan. Metode Naive-Bayes dapat digunakan untuk memprediksi kelulusan mahasiswa tersebut dengan mempertimbangkan faktor seperti status, IPK, dan lainnya. Metode ini membantu dalam pengambilan keputusan terkait kemungkinan kelulusan mahasiswa tepat waktu. Next. Selanjutnya, ada pengertian dari Naive-Bayes adalah metode dalam machine learning yang menggunakan teori probabilitas untuk melakukan klasifikasi. Metode ini mengasumsikan bahwa setiap fitur independen secara acak terhadap kelasnya, dengan menghitung probabilitas fitur yang diamati. Naive-Bayes dapat memprediksi kelas target dengan cepat dan efisien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikut adalah kelebihan dari Naive-Bayes. Pertama, bisa dipakai untuk kuantitatif maupun kualitatif, tidak memerlukan banyak data. Jika ada nilai yang hilang, maka bisa diabaikan dalam perhitungan. Perhitungannya cepat dan efisien, mudah dipahami, kodenya sederhana, dan untuk binary classification dan multi-class classification. Next. Berikut kekurangan dari Naive-Bayes. Jika kondisional probabilitasnya adalah 0, maka probabilitas prediksinya juga akan bernilai 0. Variabel independen membuat berkurangnya akurasi, karena biasanya ada korelasi antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Keakuratannya tidak bisa diukur menggunakan satu probabilitas saja. Butuh bukti-bukti lain untuk membuktikannya. Diperlukan pengetahuan awal. Keberhasilannya sangat bergantung pada pengetahuan awal tersebut. Dirancang untuk mendeteksi kata-kata saja, tidak bisa berupa gambar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini ada penjelasan tentang rumus Naive-Bayes yang dimana PA terhadap B ini merupakan probabilitas A yang terjadi dengan bukti bahwa B ini telah terjadi, sama dengan PB terhadap A yaitu probabilitas B yang terjadi dengan bukti bahwa A ini telah terjadi dikali PA yaitu peluang terjadinya A baru dibagi PB itu peluang terjadinya B. Next, selanjutnya metode dalam pengembangan materi Naive-Bayes ini akan digunakan library Python yang populer untuk machine learning dan data science, yaitu scikit-learn. Selain itu, aplikasi web bernama Jupyter Notebook juga akan digunakan untuk menerapkan algoritma Naive-Bayes pada data yang akan dianalisis. Dan untuk penjelasan tentang scikit-learn sama Jupyter Notebook-nya mungkin akan dijelaskan oleh Ageng. Baik, apa itu scikit-learn? Scikit-learn, atau dikenal juga sebagai sklearn, adalah sebuah library Python yang populer untuk machine learning dan data science. Library ini menyediakan berbagai algoritma dan fungsi yang berguna untuk tugas-tugas seperti klasifikasi, regresi, pengelompokan, pemrosesan data, dan evaluasi model. Scikit-learn memiliki dukungan yang kuat untuk pre-proses data, seleksi fitur, serta evaluasi dan validasi model. Selanjutnya, apa itu Jupyter Notebook?
Jupyter Notebook adalah sebuah aplikasi web yang digunakan untuk membuat dan menjalankan dokumen interaktif yang disebut notebook. Dalam notebook Jupyter, pengguna dapat menulis dan menjalankan kode Python, membuat visualisasi, menulis teks penjelasan, dan berbagi hasil dengan orang lain. Notebook Jupyter sangat cocok untuk eksplorasi data, analisis, serta mempresentasikan dan membagikan kode dan dokumentasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai codingan yang ada di Jupyter Notebook. Pada baris pertama, itu ada library Pandas, gunanya untuk ngelog data kita. Kemudian, untuk library yang selanjutnya akan dijelaskan nanti bersamaan dengan data-datanya. Lalu, di data selanjutnya, di sini sudah ada data CSV. Jadi, nanti di dalam kurung itu diisi dengan lokasi tempat kita nyimpen datasetnya di komputer kita. Contohnya di sini file datasetnya disimpan di dalam folder data dengan nama file dataset 1.csv. Kemudian nantinya setelah di-running akan menampilkan output data-data tersebut, di mana di dalam data tersebut terdapat 15 mahasiswa, kemudian kita akan mengklasifikasikannya, dia lulus tepat waktu atau terlambat. Selain itu juga ada atribut jenis kelamin, pekerjaan, status, dan juga IPK. Nah, pada bagian lulus ini, 0 itu artinya terlambat, sedangkan 1 itu artinya lulus tepat waktu. Kemudian selanjutnya adalah dataset splitting, artinya kita membagi data kita semua ini menjadi data training dan data testing. Nah, yang pertama, X besar ini diibaratkan data-data atau atribut-atribut selain atribut target. Maka di-drop saja kolom lulus untuk X ini. Sedangkan Y merupakan data target, dan data target kita yaitu data lulus. Di sini kita akan splitting datanya menggunakan train, test, save. Nah, ini kita input dari library sklearn. Jadi, library ini menyediakan banyak tools untuk data-data saintis. Lalu kita splitting datanya dengan membagi data training dan data testing. Kita membaginya untuk data testnya 0,2, berarti perbandingannya data training 80 dan data testingnya 20%. Lalu ketik shift dan enter, maka akan ada output baris dan kolom. Untuk data training ada 4 kolom, sedangkan untuk Y tadi targetnya ada 1 dan dia membaginya 12 dan 3. Artinya 12 untuk data training dan 3 untuk data testing. Selanjutnya adalah pre-processing. Di sini, semua data-data yang masih kategorik akan diubah menjadi data numerik dengan metode one-hot encoding. Untuk data numerik ini hanya ada satu saja, yaitu IPK. Selanjutnya, untuk one-hot encoding, yaitu ada data jenis kelamin, pekerjaan, dan status. Nah, kemudian template ini diambil dari bagian awal tadi, yaitu sklearn model selection. Lalu, column transformer kita import dari library sklearn. Untuk NumPy dan CatPy itu dari library CICOP-ML. Kemudian selanjutnya adalah inisialisasi model kita. Di sini yang akan kita gunakan adalah model naive Bayes. Lalu di sini terdapat pipeline, yang dia ini bisa diibaratkan dengan pipa. Jadi dia menampung data yang sudah di preprosesor tadi, kemudian dengan data yang sudah diproses tadi, kita akan memprosesnya lagi dengan algoritma Gaussian naive Bayes. Dan kita meletakkannya di pipeline. Pipeline ini juga kita import dari library sklearn. Selanjutnya adalah proses training data. Pertama, pipeline.feed, kita akan training xtrain dan ytrain. Nah, kemudian setelah di-running, akan keluar training data kita. Diinfokan lagi apa saja yang telah kita masukkan. Setelah itu, kita bisa melihat performa kita dan bisa melihat skor data training kita. Dan untuk data trainingnya, kita dapat skor 91. Selanjutnya, untuk data testingnya, pada bagian kurung setelah pipeline score, masukkan X-test dan Y-test. Maka nilai kita akan keluar, yaitu 100%. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada sebaran data dari data yang sudah kita coba
train dan kita tes tadi. Nah, di sini ada sebarannya. Dan kita menggunakan 12 data train dan juga 3 data test. Nah, di sini untuk cara bacanya, di sini ada data training, di mana kita menggunakan 12 data training, itu kita mendapatkan skor 0,91 atau 91%. Nah, jadi di sini ada satu data aktual yang dimana dia itu harusnya terlambat, tetapi di sini malah tapi di data training ini malah diprediksinya tepat waktu. Nah, makanya skornya hanya mendapatkan 91%. Dan kemudian di sini ada data test yang kita menggunakan 3 data test. Di sini skornya 100%, alias tidak ada salah sama sekali. Yang mana di sini untuk data aktualnya itu terlambat dan prediksinya juga terlambat. Nah, dan di sini ada data prediksinya itu aktualnya itu lulus, dan dia tidak di sini aktualnya lulus, tidak ada data yang di sini tesnya itu terlambat. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk memprediksi dari data tes tadi dan juga data training tadi. Nah, di sini kita coba untuk memprediksi dan kita membaca dari data testing.csv tadi yang sudah dijelaskan di awal. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mentes data dengan jenis kelamin yang pertama itu laki-laki, kemudian pekerjaannya itu mahasiswa, statusnya itu belum menikah, dan IPK-nya 2,7. Di sini kita akan mencoba mentes apakah dari data ini, apakah si mahasiswa ini dia akan lulus tepat waktu atau tidak. Dan kemudian kita coba pipeline dan predik dari data testing tadi. Dan di sini dari data aktualnya itu adalah 0, yang mana dia tuh statusnya itu pasti terlambat. Yang kita cek secara manual. Nah, kita coba tes lagi dengan metode Naive Bayes ini. Kita prediksi lulus. Nah, dan kemudian kita pipeline dan predik dari hasil yang sudah kita tarik tadi datanya, apakah si mahasiswa ini akan lulus atau tidak. Dan ketika sudah kita coba tes data tersebut, kemudian muncul output mahasiswa dengan jenis kelamin laki-laki, pekerjaannya mahasiswa, statusnya belum menikah, dan IPK-nya 2,7, maka dia akan lulus terlambat atau tidak tepat waktu. Maka sesuai dengan prediksi yang sudah kita lihat secara manual tadi, seperti itu. Baik, kita telah mencapai kepada akhir presentasi kami. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memaparkan materinya masing-masing. Semoga kita mendapatkan hasil yang terbaik. Saya selaku moderator pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.